Bangunlah. Dunia ini masih menunggumu. Ada banyak hal yang belum kau lihat. Aku percaya kau bisa kembali. Anda mengenali suara saya malam itu. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, 5 bulan terbaring tak sadar, di ruangan putih dengan bunyi mesin yang tak pernah berhenti. Semua orang mulai kehilangan harapan. Dokter menggeleng, keluarga hanya bisa berdoa, dan perawat pun perlahan mengurangi kunjungan. Itulah yang dialami Han Sujin, seorang CEO muda dan cantik yang hidupnya berubah total setelah kecelakaan tragis. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada seseorang yang diam-diam memperhatikannya setiap hari. Bukan dokter, bukan perawat, apalagi keluarganya. Melainkan, seorang petugas kebersihan rumah sakit. Dan pada suatu malam yang sunyi, pria ini masuk ruangan Sujin, memberi cairan misterius, lalu berbisik sesuatu di telinganya. Yang terjadi setelah itu, mengguncang semua orang di rumah sakit. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit Seoul masih berwarna abu pucat. Udara dingin yang menusuk membuat orang-orang berjalan lebih cepat di trotoar, menundukkan kepala, dan menyelipkan tangan ke dalam saku mantel mereka. Dari kejauhan, bangunan rumah sakit besar berdiri menjulang. Dindingnya terbuat dari kaca dan logam, memantulkan cahaya samar matahari yang malu-malu menembus awan. Pintu otomatis di lobi rumah sakit itu terbuka dan tertutup tanpa henti. Bunyi langkah kaki bercampur dengan dering telepon resepsionis, suara roda troli obat yang berderit, dan pengumuman dari pengeras suara yang terdengar setiap beberapa menit. Semua bergerak dengan ritme yang cepat, seolah setiap detik begitu berarti. Di tengah keramaian itu, seorang pria muda berusia 27 tahun melangkah pelan sambil membawa tongkat pel. Wajahnya sawo matang, sedikit pucat karena udara dingin. Rambutnya hitam rapi meski beberapa helai jatuh ke kening. Namanya Chandra. Seragamnya sederhana, hanya kemeja kerja warna kusam dengan logo kecil rumah sakit di dada, celana panjang hitam yang sudah mulai memudar warnanya, dan sepatu karet yang setiap hari basah oleh air pel lantai. Ia memulai harinya seperti biasa. Menyapu koridor panjang lantai 3, mengepel ruang tunggu yang kursinya selalu penuh, lalu memindahkan kantong-kantong sampah medis yang diikat rapat. Tangannya cekatan, langkahnya tenang. Tidak ada yang memperhatikannya, meski ia ada di sana sejak subuh. Namun di antara semua ruangan yang ia lewati, ada satu yang selalu membuatnya melambatkan langkah. Ruang VIP nomor 305. Tirai putihnya selalu tertutup rapat. Tapi Chandra tahu siapa yang ada di dalam. Han Sujin. Perempuan cantik berusia 29 tahun, CEO sebuah perusahaan besar, yang sudah 5 bulan terbaring koma setelah kecelakaan mobil yang hampir merenggut nyawanya. Kabar tentang Sujin bukan rahasia. Hampir semua orang di rumah sakit tahu ceritanya. Banyak yang membicarakan betapa cantik dan cerdasnya ia sebelum kecelakaan. Ada pula yang berbisik-bisik tentang bisnis perusahaannya yang hampir terhenti karena sang CEO tak sadarkan diri. Namun bagi Chandra, semua itu bukanlah gosip yang menarik. Yang ia lihat hanya seorang perempuan yang terjebak di antara hidup dan mati, terbaring di ruangan dingin dengan selang-selang yang menempel di tubuhnya. Setiap kali ia melewati ruang itu, Chandra menoleh sekilas. Kadang hanya untuk memastikan lampu indikator di alat bantu pernapasan masih berkedip. Kadang hanya untuk mengamati bayangan samar tubuh Sujin di balik tirai. Dan setiap kali itu pula, ada sesuatu yang berdesir di dadanya. Bukan perasaan kasihan semata, melainkan sebuah dorongan yang sulit dijelaskan. Pagi itu, rumah sakit tampak lebih sibuk dari biasanya. Di koridor, dokter-dokter berjas putih berjalan cepat sambil membuka berkas pasien. Perawat mendorong ranjang darurat menuju ruang operasi. Di ruang tunggu,
Beberapa keluarga pasien duduk gelisah. Chandra terus bekerja, tapi matanya tetap awas. Ia selalu memperhatikan ritme rumah sakit ini, mengenali suara-suara yang muncul berulang, bahkan mengenali langkah kaki beberapa dokter hanya dari bunyinya di lantai. Jam berganti menuju siang. Matahari mulai menembus kaca tinggi di lobi, membuat cahaya jatuh miring di lantai marmer. Chandra berhenti sejenak di pojok koridor lantai 3, mengambil botol minumnya, lalu meneguk sedikit. Dari situ, ia bisa melihat bayangan samar di balik pintu ruang 305. Ada seorang dokter keluar, berbicara singkat dengan dua orang tua yang wajahnya penuh cemas. Mereka adalah orang tua Sujin. Wajah sang ibu terlihat lelah, matanya bengkak, sedangkan sang ayah hanya berdiri diam, kedua tangannya saling menggenggam erat. Keadaan masih sama, kita harus bersabar. Suara dokter itu terdengar lirih sebelum berlalu. Chandra memperhatikan mereka sejenak, lalu kembali mendorong kereta kebersihan. Namun pikirannya tetap tertinggal di sana. 5 bulan. 5 bulan tubuh itu terbaring tanpa bergerak, dan entah mengapa Chandra merasa waktu itu terlalu lama untuk sekadar menunggu keajaiban yang belum tentu datang. Sore menjelang, hujan tipis mulai turun di luar jendela. Ruang-ruang mulai lengang. Hanya beberapa perawat yang masih memeriksa pasien. Chandra menyapu lorong dekat taman dalam rumah sakit. Dari sana, ia bisa melihat tetes-tetes air hujan menempel di kaca, membuat dunia di luar terlihat buram. Di tengah kesunyian itu, pikirannya kembali pada satu hal, sebuah rencana yang telah ia simpan sejak lama. Selama 5 bulan terakhir, Chandra tak hanya bekerja. Di luar jam kerjanya, di kamar kecilnya di asrama pegawai, ia meracik sesuatu. Bahan-bahannya sederhana, tapi cara pembuatannya membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap hari ia memeriksa ramuan itu, mencatat perubahannya, mencium aromanya yang semakin khas. Ramuan itu bukanlah obat yang dikenal dokter-dokter di sini, tapi bagi Chandra, ia tahu persis apa yang bisa dilakukan cairan itu. Namun rencananya bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan. Ia harus menunggu saat yang tepat. Malam di mana rumah sakit tenang, saat tak ada yang memperhatikan, saat ia bisa berada di dekat Sujin tanpa ada yang curiga. Dan malam itu, Chandra merasakan waktunya semakin dekat. Di luar, hujan mereda. Lampu-lampu lorong menyala, memantulkan cahaya putih ke lantai basah. Rumah sakit mulai beranjak menuju suasana malam, lebih sepi, tapi tidak pernah benar-benar sunyi. Chandra menghela napas panjang, menatap ke arah ruang 305 sekali lagi sebelum melangkah pergi. Ada sesuatu di tatapan itu. Seperti seseorang yang tahu bahwa setiap langkahnya mulai mendekat pada sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan malam itu akan menjadi awal dari semuanya. Subuh baru saja lewat ketika Chandra mendorong kereta kebersihannya keluar dari gudang kecil di ujung koridor lantai 3. Udara masih dingin. Aroma cairan disinfektan bercampur dengan wangi sabun cuci tangan yang menempel di dinding. Lampu lorong memantulkan cahaya putih ke lantai marmer yang licin. Dari pengeras suara terdengar pengumuman pendek tentang jadwal kunjungan. Lalu sunyi lagi, hanya diselingi bunyi roda troli perawat yang berderit pelan. Chandra menarik napas panjang. Hari baru, pekerjaan yang sama. Ia menggulung lengan kemejanya yang pudar, lalu memeras kain pel sampai airnya tidak menetes. Gerakannya terlatih dan tenang. Setiap jalur pel ia buat lurus, setiap sudut ia rapikan, setiap bekas sepatu ia hilangkan. Tidak ada yang memuji, tidak ada yang menatap kagum. Namun Chandra tetap menjaga ritmenya seperti seorang pemain biola yang melatih nada demi nada sampai bersih. Belum setengah koridor, suara sepatu hak tinggi beradu cepat di lantai. Perawat park datang dengan langkah tegas. Usianya sekitar 40. Wajahnya tegas, tatapannya tajam. Ia berhenti mendadak di belakang Chandra. "Kau lagi." Suaranya dingin. "Kenapa lantai dekat ruang intensif semalam berbintik air? Apakah sulit mengerti kalau setetes air saja bisa bikin orang jatuh?" Chandra menunduk sedikit. "Maaf, tadi malam saya sudah pel 3 kali. Mungkin ada pasien atau keluarga yang menumpahkan air minum. Jangan banyak alasan. Tugasmu hanya satu,
membuat lantai kering dan bersih. Jawabnya cepat. Kalau kau tidak bisa, ada banyak orang di luar sana yang mau menggantikanmu. Chandra menahan napas. Saya akan ulangi lagi sekarang. Perawat park melirik kereta kebersihan Chandra, mengangkat satu botol cairan pembersih lalu menaruhnya kembali dengan bunyi keras. Gunakan campuran ini, jangan yang itu. Aku tidak mau mencium bau yang sama seperti tadi malam. Rumah sakit ini bukan pasar. Ia berlalu dengan langkah cepat. Chandra menatap lantai yang sudah mengilap, melihat bayangan samar wajahnya sendiri di sana. Ia menunduk lagi, memeras kain pel, dan meneruskan pekerjaannya. Ketika jam menunjuk ke 8 malam, koridor mulai sepi. Tamu perusahaan sudah pulang. Perawat park memeriksa lantai dengan pandangan menilai, lalu memberi anggukan cepat tanpa sepatah kata pun. Di ruang 305, lampu diperkecil, tirai dirapikan kembali. Orang tua Sujin bergantian istirahat di bangku panjang. Ayahnya tertidur duduk, kepalanya tertunduk, sementara ibunya membaca lusuh buku doa kecil sambil menahan air mata. Mulutnya bergerak pelan, menyebut nama Allah dalam bahasa yang tidak keras, dalam harap yang sederhana. Chandra melihatnya dari ujung koridor, lalu menunduk. Lidahnya menyebut nama yang sama, singkat, seperti desah napas yang keluar agar dada terasa lebih lapang. Setelah itu, ia mematikan pelan lampu dinding di bagian yang sudah tidak dilewati, mengunci gudang kecil, dan masuk sebentar. Di gudang, bau kain basah dan besi memenuhi udara. Chandra duduk di kursi kecil dari plastik, menggoyang pelan tumitnya untuk mengusir pegal. Ia membuka kotak kecil di bawah rak paling rendah, memeriksa selembar kain yang terlipat rapi. Di dalam lipatan kain itu, ada botol kaca kecil berisi cairan bening keemasan. Ia mengangkatnya setinggi mata, memiringkannya sedikit. Cahaya lampu gudang memantul dalam cairan, berkilau pelan seperti mata air yang jauh. Tangan Chandra tidak bergetar. Ia menutup botol itu lagi, membungkusnya, dan menaruhnya ke tempat semula. Bibirnya bergerak tanpa suara, menghitung lagi seperti ia selalu menghitung. Malam ini belum berakhir. Waktu belum tepat. Ia menunggu tanda-tanda kecil yang hanya ia yang mengerti. Jadwal jaga berubah. Perawat park turun ke lantai 2 untuk rapat singkat. Perawat junior mengganti shift pukul 11. Satpam koridor VIP sedang membantu antar kursi roda ke parkiran. Semua bergerak seperti gigi-gigi roda yang saling mengait. Chandra memetakan semuanya di kepalanya, satu persatu. Ketika jarum jam mendekati 10 malam, Chandra keluar lagi. Lorong lengang. Pintu ruang 305 tertutup rapat. Namun cahaya dari dalam menyelinap lewat celah bawah. Chandra berdiri beberapa detik, seolah-olah lantai yang baru ia pel sedang memintanya untuk berhenti dan mendengar. Ia mendengar bunyi mesin, napas yang diatur alat, desis udara dari pendingin ruangan. Di bawah semua itu, ia mendengar sesuatu yang hanya muncul ketika malam begitu tenang. Sebuah sunyi yang bulat, sunyi yang penuh, sunyi yang menyimpan janji. Chandra. Suara itu datang dari ujung lorong. Perawat park. Chandra berpaling cepat. Aku minta koridor ini dibersihkan sekali lagi sebelum pukul 11. Hati-hati. Tamu keluarga mungkin datang lagi. Baik. Jawab Chandra. Perawat park menatapnya tajam. Dan jangan ada bekas langkah atau bau menyengat. Kau mengerti? Chandra mengangguk. Saya mengerti. Perawat itu berlalu, menyisakan wangi parfum yang tajam. Chandra menatap punggungnya yang menjauh, lalu kembali melihat pintu 305. Ia tidak melangkah mendekat. Ia hanya melap handuk kecil di pegangan kereta, merapikan botol-botol pembersih, menaruh papan hati-hati di posisi paling terlihat. Semua tampak seperti kebiasaan biasa, seperti kebiasaan yang sudah ia ulang bertahun-tahun. Namun malam itu berbeda. Ada sesuatu yang tak terlihat orang lain, tapi jelas terasa di nadi Chandra. Seperti arus tipis di bawah permukaan sungai, seperti desir angin di balik jendela yang tertutup. Ia menyimpannya rapat-rapat. Ia menunduk lagi, menata alatnya, lalu bergerak ke arah ujung lorong, menarik garis pel yang panjang dan rapi, meninggalkan lantai yang kering seperti kaca.
Di balik tirai ruang 305, Han Sujin tetap diam. Matanya tertutup, bibirnya pucat, tangannya terlipat di atas selimut putih. Monitor mencatat angka-angka yang tidak berbohong. Namun jauh di kedalaman yang tidak dijangkau obat dan mesin, ada sesuatu yang pelan-pelan menyala, seperti bara kecil di tengah hutan salju. Bara itu belum menjadi api. Ia masih bersembunyi, menunggu sentuhan suara yang pernah mendekatinya di malam-malam yang panjang. Chandra menyelesaikan jalur terakhir. Ia menyingkirkan papan peringatan, lalu berdiri di tengah koridor, memeriksa kilau lantai untuk memastikan tidak ada satupun noda tertinggal. Setelah semuanya sempurna, ia mematikan sebagian lampu lorong. Cahaya menyusut, menyisakan garis tipis di sepanjang daftar nama pasien. Ia kembali ke gudang. Pintu gudang menutup pelan. Kunci berputar sekali. Di dalam, Chandra duduk tenang, menatap jam kecil yang menempel miring di dinding. Jarumnya bergerak lambat, tidak tergesa, seolah memahami bahwa ada orang yang sedang menunggu malam mencapai titik yang tepat. Di luar, rumah sakit terus bernapas. Ada yang lahir, ada yang beranjak pergi, ada yang berdoa, ada yang tertidur. Dan di tengah semua itu, seorang petugas kebersihan miskin menahan amarahnya, menelan hinaan yang jatuh seperti air hujan di musim dingin, dan menyusun diam-diam langkah-langkah kecil yang akan memindahkan batu besar di tengah sungai. Malam belum selesai, dan lantai yang selalu basah itu akan segera mengering, seperti sesuatu yang lain yang sebentar lagi akan berubah arah. Jarum jam di dinding kecil gudang petugas kebersihan sudah menunjuk pukul 11:05 malam itu. Chandra duduk di kursi plastik biru yang catnya mulai terkelupas. Matanya terarah pada pintu yang tertutup rapat, tapi pikirannya melayang ke lorong VIP yang beberapa jam lalu menjadi saksi penghinaan terburuknya. Rasa panas di tengkuknya sudah mereda, berganti dengan dingin yang teratur. Dinginnya orang yang sudah mantap memegang kendali diri. Ia memeriksa isi kereta kebersihan. Semua botol pembersih tertutup rapat, kain-kain dilipat rapi. Di bawah rak, terbungkus kain bersih, tersimpan botol kecil berisi cairan bening keemasan. Chandra mengeluarkannya perlahan, memandang kilau tipis yang memantul di dalamnya. Cairan itu tidak berbau menyengat, tapi aromanya menyimpan sesuatu yang hangat dan menenangkan bagi siapapun yang pernah mencium. 5 bulan ia menyiapkan ini. Bukan hanya meracik, tapi menjaga bahan-bahannya dari perubahan udara, suhu, dan cahaya. Ramuan ini bukan hasil pelatihan formal kedokteran. Bukan pula resep yang bisa ditemukan di buku rumah sakit. Ini adalah warisan dari seseorang yang ia hormati, disertai pesan. Gunakan hanya pada saat hidup seseorang benar-benar berada di ujung tebingnya. Dan malam ini, ujung tebing itu sudah jelas. Han Sujin sudah 5 bulan terbaring, tubuhnya diam, hidupnya ditopang mesin. Dokter-dokter di rumah sakit sudah mulai mengurangi intensitas kunjungan. Bahkan ada yang berbisik kepada keluarganya bahwa kemungkinan kesadaran itu sangat tipis. Chandra menyelipkan botol itu di saku dalam kemeja kerjanya. Ia berdiri, mematikan lampu gudang, lalu mendorong pintu pelan-pelan agar tidak berbunyi. Lorong VIP gelap sebagian, hanya beberapa lampu kecil yang menyala di dinding, memberikan cahaya lembut seperti garis-garis bulan. Udara di sini lebih dingin daripada di lantai lain, dan sunyinya lebih tebal. Ia berjalan menyusuri lorong dengan langkah ringan. Kereta kebersihan tetap ia bawa, agar kehadirannya tidak mencurigakan. Sesekali ia berhenti seolah memeriksa lantai atau membersihkan sudut, padahal matanya menghitung jarak ke pintu 305. Dari jauh, angka 305 terpampang di atas pintu dengan cahaya putih kecil. Di dalam, ia tahu hanya ada Sujin dan satu mesin pengatur pernapasan. Malam ini perawat jaga sedang berada di ruang istirahat di ujung lorong, sibuk dengan tumpukan laporan shift dan secangkir kopi panas. Chandra berhenti tepat 2 langkah dari pintu. Ia menghela napas panjang, lalu melihat ke kiri dan kanan. Tidak ada langkah mendekat. Tidak ada suara lain kecuali desis lembut pendingin udara dan ritme mesin dari dalam. Tangannya meraih gagang pintu, menekannya pelan. Pintu itu membuka dengan bunyi nyaris tak terdengar. Ruangan 305 berbau antiseptik yang tajam,
bercampur aroma bunga dari vas di sudut. Tirai setengah terbuka, memperlihatkan tubuh Han Sujin yang terbaring. Selimut putih menutup hingga dada. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Rambut hitamnya tergerai sedikit di atas bantal. Selang oksigen menempel di hidungnya, dan monitor di samping tempat tidur menunjukkan garis-garis yang stabil namun monoton. Chandra menutup pintu perlahan di belakangnya. Ia berdiri di sisi ranjang, menatap wajah Sujin beberapa detik. 5 bulan, dan selama itu pula ia hanya bisa lewat di lorong, melihat dari jauh. Malam ini ia berdiri di sini, membawa sesuatu yang bahkan dokter tidak percaya bisa membantu. Ia mengeluarkan botol dari saku, membuka tutupnya dengan hati-hati. Aroma hangat langsung keluar, samar namun jelas bagi yang peka. Dengan gerakan terlatih, ia mengambil sendok kecil dari saku lainnya, menuang sedikit cairan itu, lalu mendekatkannya ke bibir Sujin. Tangan kirinya menopang leher perempuan itu. Tangan kanan memiringkan sendok hingga cairan menyentuh bibirnya. Perlahan, ia membiarkan setetes demi setetes masuk ke mulut yang rapat itu. Tidak ada reaksi, tapi Chandra tahu tubuhnya akan mulai menerima. Setelah itu, ia menunduk sedikit, mendekatkan wajahnya ke telinga Sujin. Suaranya keluar lembut, nyaris seperti bisikan yang menyelinap ke dalam mimpi seseorang. Bangunlah, dunia ini masih menunggumu. Ada banyak hal yang belum kau lihat. Jangan biarkan mereka mengucapkan selamat tinggal sebelum kau memutuskan sendiri. Aku percaya kau bisa kembali. Ia tidak berbicara panjang. Kata-katanya pelan, namun ritmenya dibuat seperti nada yang diulang. Nada yang, jika didengar oleh telinga yang setengah sadar, akan terasa akrab dan mengundang untuk mengikuti. Chandra meletakkan botol kembali ke saku, lalu mundur satu langkah. Ia menatap wajah Sujin sekali lagi, lalu perlahan keluar dari ruangan. Pintu kembali menutup, dan ia berjalan menyusuri lorong seperti tidak ada yang terjadi. Kereta kebersihannya tetap ia dorong, seperti seorang petugas yang baru saja menyelesaikan tugas rutin. Di gudang, ia duduk lagi. Malam semakin larut. Dari tempatnya, ia mendengar suara-suara jauh, bunyi lift terbuka, roda ranjang dorong, dan sekali-sekali suara alarm medis dari lantai lain. Namun di sela semua itu, ia juga mendengar sesuatu yang lain. Bukan suara, tapi perasaan. Perasaan bahwa di ruangan 305, sesuatu mulai bergerak perlahan. Ia tidak perlu melihat untuk tahu bahwa tetes kecil yang ia berikan akan bekerja sepanjang malam. Ramuan itu akan menelusuri jalur-jalur di tubuh Sujin, mengisi ruang yang kosong, membangunkan syaraf yang tertidur. Dan jika semua berjalan sesuai harapannya, sebelum fajar, mata yang selama ini tertutup akan membuka untuk pertama kalinya dalam 5 bulan. Chandra menunduk, menyandarkan kepala di tembok dingin. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan doa singkat kepada Allah agar perjalanan itu sampai ke tujuan. Lalu ia menutup mata, membiarkan malam menyelesaikan sisanya. Di luar, jam dinding rumah sakit terus bergerak. Subuh masih jauh, tapi sesuatu di ruang VIP itu sudah memulai perjalanannya kembali ke cahaya. Subuh itu, langit Seoul masih berwarna biru gelap. Hanya sedikit garis keperakan di ufuk timur yang menandakan matahari akan segera datang. Rumah sakit belum sepenuhnya terjaga. Lampu-lampu lorong masih redup. Suara langkah kaki perawat yang berganti shift terdengar pelan, dan udara dingin menusuk dari celah jendela yang sedikit terbuka di ujung koridor. Di ruang VIP 305, suasananya sama seperti 5 bulan terakhir. Monitor di sisi ranjang memancarkan cahaya hijau, mengeluarkan bunyi bip yang stabil. Pendingin ruangan berdesis pelan. Han Sujin terbaring dengan posisi sama seperti malam sebelumnya. Selang oksigen masih terpasang, dan rambutnya yang hitam legam sedikit berantakan di sisi bantal. Tiba-tiba, sesuatu berubah. Awalnya hanya gerakan kecil di jari tangan kanan, seperti refleks halus yang nyaris tak terlihat. Lalu kelopak matanya bergetar. Garis di monitor menunjukkan sedikit peningkatan ritme, membuat alarm kecil berbunyi singkat. Perawat jaga yang setengah mengantuk di ruang istirahat tersentak dan segera berlari masuk ruang 305. Han Sujinsi, apakah Anda mendengar saya? Suara perawat itu terdengar gugup bercampur harap.
Kelopak mata itu kembali bergetar. Kali ini lebih kuat. Dan kemudian, perlahan, mata itu terbuka. Cahaya dari lampu kecil di atas ranjang memantul di bola matanya yang terlihat sedikit kering. Ia mengedip beberapa kali, mencoba menyesuaikan pandangan. Perawat menahan napas, lalu menekan tombol darurat. Dokter, cepat ke ruang 305. Pasien sadar. Langkah-langkah cepat bergema di lorong. Dua dokter masuk bersama seorang suster tambahan. Mereka memeriksa denyut nadi, tekanan darah, dan respon pupil. Tidak mungkin, ini luar biasa, gumam salah satu dokter, setengah tak percaya. Sujin menggerakkan bibirnya. Suaranya serak nyaris tak terdengar. Air. Suster segera mengambil gelas dan membantunya minum dengan sedotan. Setelah itu, ia menatap sekeliling dengan mata yang masih lemah. Berapa lama? Aku tertidur. 5 bulan, jawab dokter dengan nada lembut. Namun matanya masih menyiratkan keterkejutan. Kau mengalami kemajuan yang tidak bisa kami jelaskan. Ini, seperti keajaiban. Pintu ruangan terbuka lagi. Sepasang suami istri paruh baya masuk terburu-buru. Begitu melihat putrinya membuka mata, mereka membeku di tempat. Lalu sang ibu menjatuhkan tasnya, berlari ke sisi ranjang, memeluk tangan Sujin sambil menangis. Sang ayah berdiri di sisi lain, matanya berkaca-kaca, lalu tiba-tiba ia bersujud di lantai. Allah, terima kasih, terima kasih. Tangis bercampur ucapan syukur memenuhi ruangan itu. Perawat menahan air matanya, dokter hanya menggeleng-geleng, dan bahkan suster yang biasanya dingin ikut tersenyum lebar. Semua orang berbicara tentang keajaiban. Namun di lantai bawah, di ruang kecil petugas kebersihan, Chandra duduk di kursinya sambil meminum teh hangat dari gelas plastik. Radio internal rumah sakit menyiarkan kabar terbaru bahwa pasien VIP 305 telah sadar. Bibir Chandra terangkat sedikit, membentuk senyum tipis. Tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik berita itu, ada sepasang tangan yang semalam diam-diam bekerja. Ia meletakkan gelasnya, menarik napas panjang, lalu melanjutkan membersihkan peralatan seperti biasa. Di luar, rumah sakit mulai ramai oleh kabar kesembuhan yang tak disangka-sangka. Namun bagi Chandra, ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih panjang. Karena ia tahu, perempuan itu akan mengingat suara malam tadi. Dan cepat atau lambat, ia akan mencarinya. Cahaya pagi menembus tirai putih ruang VIP 305, membuat dindingnya yang krem pucat terlihat lebih hangat. Di luar jendela, kota Seoul mulai hidup, namun suasana di dalam ruangan ini masih seperti mimpi yang baru setengah terbangun. Han Sujin duduk bersandar di ranjang, punggungnya disangga beberapa bantal. Wajahnya masih pucat, tapi matanya sudah tidak kosong seperti sebelumnya. Di meja kecil di samping ranjang, semangkuk bubur panas mengepulkan aroma lembut. Ibunya duduk di kursi terdekat, menatap tanpa henti seakan takut putrinya akan kembali tertidur. Sang ayah berdiri di dekat jendela, berbicara singkat di telepon, memberi kabar ke seluruh keluarga. Seorang dokter masuk bersama perawat. Setelah pemeriksaan singkat, dokter itu tersenyum. Kondisi Anda stabil, meskipun tubuh masih lemah. Kita perlu beberapa minggu untuk rehabilitasi ringan sebelum Anda bisa kembali ke aktivitas normal. Sujin hanya mengangguk. Namun setelah dokter menyimpan stetoskopnya, ia membuka mulut. Dok, ada hal yang harus saya katakan. Dokter menoleh. Silakan. Semalam, sebelum saya sadar, ada seseorang yang datang ke ruangan ini. Suaranya pelan tapi jelas. Dia memberi saya cairan. Entah apa. Lalu dia berbicara di telinga saya. Suaranya dalam, tenang. Kata-katanya membuat saya ingin bangun. Ibunya menatap kaget. Sujin, tidak ada yang masuk semalam. Kami pulang bergantian, dan perawat jaga ada di luar. Suster yang mendampingi ikut bicara. Benar, Nona, tidak ada catatan kunjungan atau intervensi medis. Anda mungkin bermimpi. Sujin menggeleng pelan. Tidak, saya tidak bermimpi. Saya bisa mendengar setiap kata.
Saya bisa merasakan cairan itu masuk ke mulut saya. Dan, suara itu, saya masih ingat sampai sekarang. Dokter menatapnya sejenak, lalu mencoba tersenyum. Kadang pasien koma mengalami halusinasi yang terasa sangat nyata. Fokuslah untuk memulihkan diri. Itu yang terpenting sekarang. Namun wajah Sujin tidak berubah. Ia tahu apa yang ia dengar, dan hatinya menolak menyebutnya halusinasi. Dalam 5 bulan kegelapan, tidak ada apapun yang bisa ia ingat. Tapi malam itu berbeda. Suara itu nyata, hadir, hangat, dan membawa cahaya ke dalam gelapnya. Hari-hari berikutnya, tubuh Sujin perlahan membaik. Latihan pernapasan, makan makanan bergizi, dan terapi ringan mulai menguatkan kembali otot-ototnya. Namun di sela semua itu, pikirannya terus bekerja. Ia mulai mendengarkan setiap suara di sekitarnya. Ketika perawat masuk membawakan obat, ia memejamkan mata, mencoba mengenali apakah suara itu sama. Ketika dokter memeriksanya, ia kembali mendengarkan, tapi nada bicaranya terlalu kaku, tidak sama. Saat sahabat-sahabatnya menjenguk, ia mengobrol sambil mencocokkan suara mereka di ingatannya. Semua berbeda. Sebulan berlalu, kondisi Sujin cukup baik untuk berjalan-jalan di taman rumah sakit dengan kursi roda atau didampingi perawat. Pagi itu, angin sejuk membawa aroma bunga dari sudut taman. Ia mengenakan mantel tipis, berjalan pelan sambil ditemani perawat muda yang ramah. Ketika mereka melewati jalur belakang taman, terdengar suara dari arah dekat gudang peralatan. Suara laki-laki, sedang menjawab perintah seseorang. Baik. Saya bersihkan sekarang. Langkah Sujin terhenti. Dadanya berdebar. Itu suara itu. Ia menoleh cepat. Di ujung jalur, seorang pria berseragam kebersihan sedang berdiri di dekat kereta pembersih. Seorang suster senior sedang memarahinya. Menunjuk-nunjuk ke arah lantai, wajahnya sinis. Pria itu hanya mengangguk pelan dan mulai bergerak. Sujin ingin melangkah mendekat. Namun perawat pendampingnya menahan bahunya. Jangan banyak bergerak dulu, Nona. Kita harus kembali sebelum matahari terlalu tinggi. Ia memaksa menoleh lagi, tapi pria itu sudah berjalan menjauh, masuk ke lorong servis yang menuju gudang kebersihan. Bayangannya menghilang di balik pintu. Sejak hari itu, rasa penasaran Sujin berubah menjadi tekad. Malam itu ia memanggil sekretaris pribadinya. Aku ingin kau menyelidiki semua petugas kebersihan di rumah sakit ini. Nama, umur, shift kerja, semuanya. Sekretarisnya terkejut. Untuk apa, Nona? Aku mencari seseorang. Suaranya pernah menyelamatkanku. Sekretaris itu tidak bertanya lebih lanjut. Namun di dalam hati Sujin, ia tahu, pencarian ini belum tentu mudah. Suara itu bisa milik siapa saja. Tapi ia yakin, saat ia mendengarnya lagi, ia tidak akan salah mengenali. Yang belum ia tahu, adalah bahwa orang yang ia cari, setiap hari diam-diam masih mengamati ruang VIP 305 dari kejauhan, memastikan dirinya benar-benar sembuh. Hari itu langit Seoul mendung, seakan menekan atap rumah sakit dengan berat yang tak terlihat. Dari jendela kamar VIP 305, Han Sujin memandang hujan tipis yang jatuh pelan di kaca. Jemarinya menyentuh permukaan dingin itu. Tapi pikirannya tidak sedang pada cuaca. Yang memenuhi kepalanya hanya satu hal, suara malam itu. Seminggu terakhir ia sudah mencoba mencari, tapi setiap kali mendengar suara pria, hasilnya selalu mengecewakan. Ada satpam yang berbicara lembut, tapi nadanya terlalu tinggi. Ada teknisi lift dengan suara dalam, tapi terlalu cepat saat berbicara. Semua terasa salah. Pagi ini, ia duduk di kursi rodanya, menunggu perawat yang akan membawanya berkeliling. Begitu pintu terbuka, perawat muda yang ramah itu tersenyum. Kita ke taman lagi, Nona. Sujin mengangguk. Meski dalam hati ia sudah punya rencana lain. Ia ingin berkeliling ke area yang jarang ia lewati, berharap bisa mendengar suara itu tanpa terduga. Mereka melewati lorong belakang yang sepi. Bau pel lantai masih segar. Di sudut, dua petugas kebersihan sedang bercakap. Sujin menajamkan telinga.
Shift sore ini 02 jam. Aku bisa pulang sebentar, kata salah satunya. Suara itu berat, tapi ada aksen yang berbeda. Bukan dia. Sujin menarik napas, sedikit kecewa. Perawat mendorong kursinya ke taman, lalu ke area parkir dalam, kemudian ke kantin rumah sakit. Setiap kali ada suara pria, Sujin berhenti sejenak, pura-pura mengatur posisi duduk. Ia mendengarkan, lalu menggeleng pelan pada dirinya sendiri. Hari demi hari pencarian itu berulang. Ia mendengar suara dokter, teknisi, satpam, bahkan pengunjung rumah sakit, tapi tak satu pun yang cocok. Semakin lama, ia mulai khawatir suara itu hanya akan menjadi bagian dari masa lalu yang perlahan memudar. Namun suatu sore, tanpa rencana, kesempatan itu datang. Sujin baru saja selesai sesi terapi berjalan di lorong khusus rehabilitasi. Perawat pendampingnya mendapat panggilan mendadak dan meninggalkannya sebentar di kursi roda dekat taman dalam. Di seberang jalur, pintu gudang kebersihan terbuka, dan dari dalam terdengar suara laki-laki menjawab tegas. "Baik, saya tangani sekarang." Detik itu juga tubuh Sujin menegang. Darahnya terasa berdesir cepat. Itu suara itu. Ia memutar kursi rodanya, mencoba melihat ke dalam gudang. Sekilas ia melihat punggung seorang pria berseragam abu-abu, topi kain dengan list biru menutupi sebagian rambutnya. Bahunya tegap, namun gerakannya tenang. Ia mengangkat ember, lalu keluar dari pintu menuju arah berlawanan. Sujin ingin memanggil, tapi tenggorokannya kering. Lidahnya terasa berat. Ia mendorong roda kursinya sendiri, namun jaraknya terlalu jauh. Ketika perawat pendampingnya kembali, pria itu sudah hilang di balik belokan lorong servis. Malamnya, Sujin memanggil sekretarisnya lagi. Kali ini nadanya tegas. "Besok, aku ingin semua data petugas kebersihan di rumah sakit ini di mejaku. Nama, foto, dan jadwal kerjanya. Jangan lewatkan satu pun." Sekretaris itu mengangguk. "Baik, Nona, tapi untuk apa?" Sujin memandang keluar jendela. Hujan masih turun tipis. "Aku akan menemukannya. Dia menyelamatkanku. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih." Langsung, di hadapannya. Namun yang tidak ia tahu, pria itu, Chandra, sedang duduk di ruang kecil petugas kebersihan malam itu, memandangi hujan di kaca jendela kecil. Di tangannya, ia menggenggam botol kosong yang sempat ia gunakan malam itu. Botol yang menjadi saksi antara hidup dan mati. Ia tersenyum tipis, lalu menyimpannya kembali di tempat rahasia. Karena baginya, cukup melihat Sujin hidup dan kembali tersenyum dari jauh. Untuk saat ini. Pagi itu, rumah sakit terasa lebih sibuk dari biasanya. Bunyi langkah cepat perawat bercampur dering telepon dan suara troli obat yang bergesekan dengan lantai. Di ruang VIP 305, Han Sujin duduk di kursi, sudah berpakaian rapi dengan mantel krem tipis dan sepatu datar yang nyaman. Matanya memandangi berkas di pangkuannya, hasil kerja sekretarisnya semalaman. Di situ, tertulis daftar semua petugas kebersihan rumah sakit, lengkap dengan foto dan jadwal kerja mereka. Sujin menelusuri satu persatu wajah di kertas itu. Beberapa ia kenali dari lorong atau taman, sebagian lagi asing. Namun ada satu foto yang membuat jarinya berhenti. Seorang pria berkulit sawo matang, mengenakan seragam abu-abu dengan list biru di bahu dan dada, topi kain senada. Wajahnya biasa saja bagi orang yang tidak mengenalnya, tapi bagi Sujin, ada sesuatu yang samar. Ia mengingat bayangan punggung itu di taman beberapa hari lalu. "Namanya Chandra," kata sekretaris yang duduk di sampingnya. "Usia 27. Sudah setahun bekerja di sini. Shiftnya berganti-ganti, tapi sering bertugas di lorong VIP." Sujin menatap nama itu beberapa detik. Ia tidak mau terburu-buru menyimpulkan. "Aku ingin bertemu dengannya, tapi aku butuh alasan agar tidak mencurigakan." Sekretarisnya mengerutkan kening. "Alasan seperti apa, Nona?" Sujin tersenyum tipis, lalu memandang keluar jendela. "Katakan saja aku kehilangan dompet. Minta manajemen rumah sakit mengumpulkan semua petugas kebersihan di aula sore ini untuk membantu pencarian."
Sekretaris itu tampak ragu. Kalau benar ada yang menemukan, mereka pasti akan langsung melapor. Tidak perlu memanggil semua. Justru itu, sahut Sujin pelan. Aku ingin mendengar suara mereka. Satu persatu. Menjelang sore, suasana aula kecil di lantai 2 sudah berbeda. Belasan petugas kebersihan berkumpul, sebagian berdiri sambil memegang topi kain mereka, sebagian duduk di kursi plastik yang disediakan. Mereka tampak penasaran, ada yang berbisik-bisik, ada pula yang diam saja. Pintu aula terbuka. Han Sujin masuk dengan langkah pelan, ditemani sekretaris dan seorang manajer rumah sakit. Semua orang menoleh. Sebagian terkejut melihat sosok CEO yang baru sebulan lalu sadar dari koma. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Suara Sujin terdengar lembut namun jelas. Dompet saya hilang beberapa hari lalu. Kemungkinan terakhir kali saya membawanya adalah di area taman atau lorong belakang. Saya ingin bertanya langsung. Siapa tahu ada yang melihat. Ia lalu berjalan perlahan, menghampiri setiap orang, menatap mata mereka, dan bertanya dengan nada sama. Apakah Anda melihat dompet itu? Satu persatu menjawab. Ada yang sopan, ada yang terbata, ada yang sedikit gugup. Sujin menutup mata setiap kali mereka menjawab, mencoba mencocokkan suara dengan ingatannya. Namun belum ada yang cocok. Hingga ia berhenti di depan seorang pria. Seragamnya abu-abu cerah dengan list biru. Topi kain senada menutupi sebagian rambutnya. Wajahnya tenang. Tidak terburu-buru bicara. Sujin mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah Anda melihat dompet itu? Pria itu menggeleng pelan. Tidak, Nona. Saya tidak melihatnya. Detik itu, jantung Sujin berdegup lebih cepat. Suara itu, suara yang sama persis dengan malam itu. Dalam, tenang, dan memiliki ritme yang membuatnya merasa aman. Ia membuka mata, menatap lekat wajah pria itu. Kau, bibirnya bergetar. Namun ia menahannya. Semua orang di aula sedang melihat. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Baiklah, terima kasih. Namun dalam hatinya, ia sudah yakin. Dialah orangnya. Suasana aula masih dipenuhi percakapan kecil para petugas kebersihan. Mereka mengira pertemuan ini akan segera berakhir setelah CEO cantik itu menyelesaikan pertanyaannya. Namun Sujin belum beranjak. Ia berdiri di depan semua orang. Pandangannya menyapu ruangan. Lalu berhenti pada sosok Chandra yang berdiri di barisan tengah. Terima kasih sudah membantu, ucapnya. Tapi sebelum kita selesai, ada sesuatu yang ingin saya katakan. Manajer rumah sakit yang berdiri di sampingnya tampak bingung. Nona Han. Maksud Anda? Sujin menghela napas, lalu menatap semua orang. Sebulan lalu, sebelum saya sadar dari koma, ada seseorang yang masuk ke ruangan saya. Dia memberi saya cairan yang, entah apa itu, dan berbicara pada saya. Saya tidak bisa melihat wajahnya, tapi saya mendengar suaranya. Suara yang membuat saya ingin bangun, membuat saya percaya bahwa hidup saya belum selesai. Aula hening. Hanya terdengar suara pendingin ruangan berdengung di atas. Saya mencari suara itu sejak saya sadar, lanjut Sujin. Dan hari ini, saya menemukannya. Semua mata menoleh ke kiri dan kanan, mencari siapa yang dimaksud. Sujin melangkah perlahan, melewati satu demi satu orang, hingga berhenti tepat di depan Chandra. Anda, katanya pelan, namun cukup jelas untuk didengar semua orang. Saya mengenali suara Anda malam itu. Chandra mematung. Matanya sedikit membesar, seperti baru saja mendengar sesuatu yang mustahil. Anda mengenali suara saya malam itu. Suaranya keluar lirih, nyaris seperti gumaman. Sujin mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Itu suara yang membawa saya kembali. Suara yang saya ingat ketika semuanya gelap. Saya tidak mungkin salah. Beberapa petugas kebersihan saling berpandangan. Manajer rumah sakit tampak terkejut. Bahkan sekretaris pribadi Sujin ikut menahan napas. Semua mata kini tertuju pada Chandra, menunggu apa yang akan ia katakan. Namun Chandra hanya berdiri diam. Ada sesuatu di matanya.
Campuran antara keterkejutan, keraguan, dan rasa yang ia simpan terlalu dalam untuk dibicarakan di depan orang banyak. Sujin menundukkan sedikit kepalanya. Suaranya menjadi lebih lembut. Saya tidak tahu bagaimana atau kenapa Anda ada di sana malam itu. Tapi saya ingin berterima kasih. Karena tanpa Anda, saya mungkin tidak akan berdiri di sini sekarang. Kata-kata itu menggantung di udara, meninggalkan rasa penasaran yang membakar semua orang yang mendengarnya. Dan di dada Chandra, sesuatu yang selama ini ia tahan mulai bergerak, perlahan membawa cerita yang selama ini ia simpan menuju permukaan. Aula kecil itu masih terbungkam. Semua orang seakan menahan napas, menunggu kelanjutan dari percakapan yang tak mereka sangka. Di tengah ruangan, Chandra berdiri tegak namun terlihat canggung. Tatapannya berpindah antara wajah Sujin dan lantai di bawah kakinya. Manajer rumah sakit akhirnya memecah keheningan. Nona Han, apa Anda yakin? Maksud saya, ini petugas kebersihan. Tidak mungkin. Sujin langsung menatapnya tajam. Saya yakin. Tidak ada keraguan. Saya mengingat suara ini lebih jelas dari suara siapapun di ruangan ini. Bisik-bisik mulai terdengar di sudut aula. Beberapa petugas kebersihan saling melirik. Sebagian terkejut, sebagian lain terlihat ragu. Salah seorang perawat yang berada di belakang berkata lirih pada rekannya. Kalau ini benar, bagaimana bisa? Chandra menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara datar namun tegas. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Nona. Tidak lebih. Tidak. Jawab Sujin cepat. Malam itu Anda tidak hanya bekerja. Anda menyelamatkan nyawa saya. Saya bisa merasakannya. Tatapan semua orang kini kembali menancap ke Chandra. Ia menunduk sedikit. Jemarinya menggenggam topi kain di tangannya lebih erat. Dalam hatinya, ia tahu momen seperti ini cepat atau lambat akan datang. Tapi ia tidak menduga akan secepat ini. Dan di depan begitu banyak orang. Manajer rumah sakit mencoba tersenyum. Meski kaku. Nona Han, mungkin ini hanya. Jangan bilang saya salah ingat. Potong Sujin. Suaranya mengandung getar emosi. Saya 5 bulan. Tidak ada apapun yang saya ingat dari waktu itu. Kecuali suara ini. Ia menatap Chandra lekat-lekat. Saya tidak akan lupa. Bahkan jika semua orang mencoba meyakinkan saya bahwa itu mimpi. Chandra mengangkat wajahnya. Sorot matanya tenang. Tapi di baliknya ada sesuatu yang dalam. Ia menatap sekeliling aula. Wajah-wajah penasaran. Beberapa mencibir. Beberapa tulus ingin tahu. Lalu tatapannya kembali ke Sujin. Kalau saya bilang, malam itu saya hanya, kebetulan lewat. Apa Anda akan percaya? Tanyanya pelan. Sujin menggeleng. Senyum tipis terbentuk di bibirnya. Tidak, karena saya tahu Anda tidak kebetulan lewat. Anda datang karena Anda memilih untuk datang. Kalimat itu membuat dada Chandra terasa sesak. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya menutup lagi. Ia tahu jika ia melanjutkan, rahasia yang ia simpan selama ini akan mulai terurai. Dan itu bukan sesuatu yang bisa ia ambil kembali setelah terucap. Manajer rumah sakit berdehem, mencoba mengembalikan suasana. Baiklah, kalau begitu kita anggap masalah dompet selesai. Terima kasih sudah datang. Semua boleh kembali bekerja. Orang-orang mulai keluar dari aula, tapi beberapa masih melirik ke arah Chandra dan Sujin. Saat kerumunan menipis, Sujin melangkah mendekat. Mereka kini hanya berjarak 1 langkah. Kalau Anda tidak mau bicara di sini, katanya pelan, bicaralah padaku nanti. Saya akan menunggu. Chandra menatap mata Sujin lama sekali, lalu mengangguk tipis. Ia tidak memberi janji lain, hanya itu. Namun di dalam hatinya, ia tahu, waktu untuk tetap bersembunyi semakin sedikit. Karena rahasia, sekali disentuh oleh kebenaran, akan mulai pecah sedikit demi sedikit. Hari itu, langit Seoul biru jernih. Cahaya matahari menembus kaca tinggi rumah sakit dan membuat lantai marmer berkilau. Di lorong VIP, orang-orang berlalu lalang lebih cepat dari biasanya. Beberapa dokter senior baru saja tiba. Para perawat sibuk mempersiapkan kunjungan mendadak dari Dewan Direksi Rumah Sakit. Namun di tengah kesibukan itu,
Han Sujin sudah duduk di taman dalam rumah sakit, menunggu seseorang. Kursi roda yang biasanya ia pakai kini terparkir di samping, karena ia sudah cukup kuat untuk berdiri dan berjalan perlahan. Matanya menatap jalur setapak yang mengarah dari gedung servis. 5 menit kemudian, sosok yang ia tunggu muncul. Seragam abu-abu dengan list biru, sepatu kerja hitam yang sedikit aus, dan topi kain yang menutupi sebagian rambutnya. Chandra berjalan pelan sambil mendorong kereta kebersihan, seperti tidak ada yang istimewa hari ini. Sujin berdiri. Chandra. Pria itu berhenti, menatap sebentar, lalu menurunkan pandangannya. Nona Han. Kita bicara sebentar. Pintanya. Chandra menoleh ke kiri dan kanan. Tidak banyak orang di taman itu. Hanya beberapa pasien yang duduk membaca dan satu perawat yang memeriksa pot tanaman. Ia mengangguk, lalu mendorong keretanya ke sisi bangku tempat Sujin duduk. Beberapa detik pertama mereka hanya diam. Angin pagi menyentuh pelan dedaunan, membawa aroma tanah basah dari siraman subuh tadi. Aku tahu itu kamu malam itu. Suara Sujin memecah keheningan. Tidak peduli berapa kali kau mencoba menyangkal, aku akan tetap tahu. Chandra menarik napas panjang. Kenapa penting bagimu untuk tahu? Karena aku tidak suka berutang pada orang yang bahkan tidak mau mengakui apa yang dia lakukan. Jawabnya tegas. Kalau aku masih hidup, itu karena kamu. Aku ingin tahu. Kenapa? Tatapan Chandra sedikit berubah. Ia menatap ke depan, ke arah air mancur kecil di tengah taman. Kau tidak akan mengerti. Buat aku mengerti. Desak Sujin. Keheningan kembali turun, tapi kali ini berat. Lalu, perlahan, Chandra mulai bicara. Aku bukan dokter, bukan perawat, tapi aku punya sesuatu yang diwariskan dari keluargaku. Obat itu, ramuan itu, bukan untuk dijual, bukan untuk dipamerkan. Kami menyimpannya hanya untuk keadaan yang benar-benar tidak ada jalan lain. Sujin menatapnya tanpa berkedip. Aku tahu tentangmu sejak hari pertama kau dibawa ke rumah sakit ini, lanjut Chandra. Aku lihat keluargamu menunggu berhari-hari. Aku lihat dokter mulai kehilangan harapan. 5 bulan aku membuat ramuan itu, sedikit demi sedikit, karena aku tahu tidak boleh salah. Malam itu, aku memutuskan waktunya sudah tiba. Itu saja. Tidak ada alasan lain kecuali aku tidak mau melihat seseorang pergi saat aku tahu aku bisa menolong. Kata-kata itu sederhana, tapi cara Chandra mengucapkannya membuat udara di taman terasa berbeda. Sujin mengerutkan kening. Lalu kenapa tidak bilang dari awal? Kenapa harus sembunyi? Chandra menatapnya kali ini, dalam dan mantap, karena orang tidak percaya pada sesuatu yang tidak mereka mengerti. Dan ketika mereka tidak percaya, yang mereka lakukan adalah menghancurkan. Aku tidak mau itu terjadi pada ramuan itu. Atau padaku. Sujin terdiam. Di dalam dirinya, ia merasa semua potongan teka-teki itu akhirnya menemukan tempatnya. Malam itu, suara itu, rasa hangat cairan yang menyentuh bibirnya, semuanya masuk akal sekarang. Tanpa disadari, beberapa pegawai rumah sakit yang lewat memperhatikan mereka dari jauh. Bisik-bisik mulai terdengar. Manajer rumah sakit yang kebetulan keluar dari gedung utama menghampiri dengan wajah penasaran. Nona Han, ada apa ini? Sujin berdiri, lalu berkata dengan suara lantang yang bisa didengar semua orang di sekitar taman. Pria ini, Chandra, dia yang menyelamatkan nyawaku malam itu. Kerumunan kecil mulai terbentuk. Beberapa wajah terkejut, beberapa tak percaya. Manajer rumah sakit tampak kaku. Petugas kebersihan, menyelamatkan? Apa maksud Anda? Aku tidak peduli kalian percaya atau tidak. Tegas Sujin. Aku ada di sini hari ini karena dia. Suara yang membangunkanku dari koma adalah suaranya. Cairan yang membuat tubuhku bereaksi adalah pemberiannya. Dan aku tidak akan biarkan jasa itu dilupakan atau diremehkan. Chandra hanya berdiri diam, menahan semua tatapan. Sebagian masih terlihat ragu, tapi beberapa orang mulai melihatnya dengan pandangan berbeda. Sujin menoleh lagi ke arahnya. Terima kasih, Chandra.
Tidak akan pernah cukup kata-kata untuk membalas ini. Tapi mulai hari ini, semua orang akan tahu. Untuk pertama kalinya, senyum tipis terbit di wajah Chandra. Bukan senyum malu, bukan senyum bangga. Hanya senyum tenang seorang pria yang tahu bahwa apa yang harus ia lakukan sudah ia lakukan, tanpa penyesalan. Dan di tengah cahaya pagi yang menyelimuti taman